Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan Hidup Beriman. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sementara Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat, sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya di bawah Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua tangannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan, sehingga tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Saudara, dalam ayat bacaan kita hari ini kita melihat bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. Dan dalam perang ini Yosua memimpin pasukan Israel, sedangkan Musa dia naik ke atas bukit bersama dengan Harun dan Hur. Dan saat peperangan berlangsung, selama tangan Musa terangkat, maka Israel menjadi begitu kuat. Sedangkan jika tangan Musa turun, maka orang Amalek yang kuat. Karena Musa tidak kuat untuk terus mengangkat tangannya agar orang Israel terus kuat, maka Harun dan Hur membantu menopang tangannya. Tangan Musa terangkat hingga matahari terbenam, hingga akhirnya Israel berhasil mengalahkan orang Amalek. Saudara, melalui kisah ini kita melihat bahwa kemenangan Israel mengalahkan orang Amalek itu bukan hanya karena kekuatan dari pasukan orang-orang Israel. Kemenangan ini didapat karena ada campur tangan Allah dan juga manusia. Dalam kisah ini Musa mengangkat tangannya sebagai sebuah tanda kebergantungan kepada Allah. Ketika Musa mengangkat tangannya, ia tidak sendiri. Di sana ada Harun dan Hur yang membantu menopang tangan Musa. Dan melalui bagian ini kita melihat bahwa iman merupakan sebuah dinamika antara manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesamanya. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bahwa dalam hidup beriman kita tidak hanya berjalan bersama Allah, namun juga berjalan bersama dengan sesama atau komunitas. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak selalu kuat. Saat kita dalam keadaan lemah, maka kita perlu sesama untuk menolong kita. Begitupun sebaliknya, ketika ada orang lain yang lemah, kita dipanggil untuk menolong orang tersebut, menolong sesama kita, komunitas kita. Sama seperti Musa dan Harun dan Hur dan Yosua yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Kita dipanggil untuk saling menolong agar kasih dan kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan bersama atau dalam kehidupan berkomunitas. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah menjalani kehidupan beriman kita berhubungan dengan Allah dan sesama? Marilah jalani kehidupan beriman kita dengan terus berhubungan dengan Allah dan sesama. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan telah menyertai istirahat kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur buat pesan firman Tuhan yang kami dapatkan melalui renungan pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami untuk terus terhubung dengan Tuhan,
sebagai sebuah tindakan iman kami kepadamu Tuhan. Dan selain itu juga kami diingatkan, kami juga harus saling terhubung dengan sesama kami, dengan komunitas kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus terhubung dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami, sehingga kasih itu dapat terlihat melalui setiap hal yang kami lakukan dari sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, setiap hal yang akan kami lakukan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk terus berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.